insya Allah kita mendapatkan anugerah ini dengan menghidupkan malam takbiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di dalam kajian yang sama, kajian Kang Nuris. Semoga teman-teman yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Insya Allah besok kita akan melaksanakan salat Idul Fitri. Walaupun di rumah tetap kita bahagia dan stay at home ya. Oke, kali ini Kang Nuris akan mencoba menguraikan satu hadis yang sangat banyak anugerah sekali, yang sangat agung sekali. Ini hadis ada di Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Begini bunyinya: Man qama lailatal idaini, barang siapa yang berdiri, yang beribadah, yang qiyamul lail lailatal idaini, di dua hari raya, di dua malam hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa muhtasiban, dan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, lam yamut, maka dia tidak akan mati, apa qalbuhu, hatinya. Yauma tamutul qulub, ketika dimana hari itu banyak sekali hati yang mati. Nah, anugerah kita tidak akan dimatikan hati kita, di mana hari itu orang-orang pada dimatikan hatinya. Apa maknanya ini? Imam Ahmad As-Sawi menjelaskan makna tamutul qulub ini. Ada 3 penjelasan. Yang pertama, ai adamu tahayyurihi indan nazai. Kita tidak dibuat blow on, atau kita tidak dibuat bingung, tidak dibuat kagok ketika kita nazak, ketika kita sedang sakaratul maut, ketika kita sedang mau dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menggerakkan bibirnya, Allah menggerakkan bibir kita untuk melafalkan 2 kalimah pusaka, yang dimana kita mengucapkan kalimah tersebut, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya, yaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ada mutakhayyurihi indan naz'i, kita tidak akan dibuat linglung bingung ketika sakaratul maut. Yang kedua, makna mautul qulub, adamu mautul qulub, ada mutakhayyurihi inda su'alil malakaini, kita tidak bingung, kita tidak bodoh, kita tidak bungkam ketika ditanya 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Besok kelak di kubur, ketika kita di liang kubur, kita akan ditanya 2 malaikat ini, Munkar dan Nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka, dan sampai akhir. Itu kita akan digerakkan bibir kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab semua pertanyaan malaikatnya dengan jelas ya. Maka sungguh faedah sekali. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, inda yaumil qiyamah, ketika hari kiamat kelak, kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mutmainan, dengan perasaan tenang, tidak ada beban, sabitan, dan tetap teguh iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 3 makna dari adamu mautil qalb, kita hati yang tidak dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat berfaedah sekali ini ya. Lalu bagaimana kita caranya melaksanakan amalan ini? Nah, Imam Nawawi menjelaskan amalan ini dalam Majmu' Syarah Muhadzab ada 3 cara. Yang pertama, seseorang tidak memperoleh amalan ini
la tahsulu illa bimu'dhamil laili. Dia tidak akan memperoleh anugerah besar ini kecuali satu malam penuh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah sunnah, ibadah melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam satu malam penuh. Ini cara yang pertama. Itu terlalu berat ya. Ada yang lebih ringan lagi, yaitu tahsulu bisa'atin. Nah, ini cara yang kedua. Ini bisa memperoleh anugerah ini dengan hanya sekejap, sebentar saja. Ya mungkin kita setelah sholat isya, kita laksanakan sholat sunnah isya ba'diyah ya. Setelah itu kita laksanakan sholat witir 3 rakaat, cukup untuk mendapatkan anugerah ini. Dan yang paling simpel lagi ada, yaitu yang terakhir ini, yaitu hanya dengan cara kita sholat isya berjamaah, ayusalliyal isya bijama'atin, bersolat isya berjamaah, kemudian kita berazam untuk sholat subuh berjamaah juga, atau malam sebelum hari raya Idul Fitri ya. Semoga kita semua mendapatkan anugerah ini dan kelak nanti kita dimasukkan di dalam surganya. Kita bisa reuni di sana, kita bisa bertemu bersama kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk kali ini Kang Nuris mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika ada yang salah, mohon maafnya dari kalian semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.